Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Harun Idetan. Salam jumpa buat setiap bapak, setiap ibu, setiap saudara, pemuda-pemudi di mana saja berada. Hari ini saya memberi pesan rohani yang berjudul Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, alasan teologisnya adalah yang pertama kelahiran Yesus, yang kedua adalah ketaatan Yesus, dan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Tiga hal ini dapat membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Yang pertama, kelahiran Yesus adalah kelahiran di tempat yang paling hina yang tidak pernah dipikirkan oleh setiap orang di masa itu. Sebuah tempat yang bernama kandang domba. Dia tidur di dalam palungan dan mengenakan lamping, dan kondisi itu tidak dapat dirubah oleh sejarah ataupun di mana saja, seperti apapun orang dapat berpikir. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang ajaib. Maria yang disebut secara umum atau dikenal secara umum sebagai Ibu Yesus, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus dan olehnya dapat melahirkan Yesus Kristus. Dalam memahami tentang kelahiran Yesus, kita tidak bisa memahami secara biologis, tetapi harus dipahaminya secara teologis. Bahwa Roh Kudus menaungi Maria dan lahirlah Yesus Kristus. Sukar apa bagi Allah untuk menghadirkan Yesus bagi manusia? Karena itu setiap manusia harus dapat menerima kelahiran Yesus adalah kelahiran yang ajaib. Yang kedua adalah ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus terlihat dalam beragam pengajarannya. Pada saat Yesus mengajarkan tentang perumpamaan, pada saat Yesus mengajarkan tentang kesembuhan, pada saat Yesus mengajarkan tentang kasih, pada saat Yesus mengajarkan tentang karakter, pada saat Yesus mengajarkan tentang pengampunan, pada saat Yesus mengajarkan tentang pemberian, dan banyak ajaran Yesus yang kita jumpai dalam Alkitab. Dalam ajaran-ajaran Yesus itu, Yesus menunjukkan ia taat dalam perintah Allah yang esa untuk mewujudkan karya dan keinginan Allah. Ketaatan Yesus itu dibawa tiba pada kayu salib, dan orang mengenalnya sebagai Bukit Tengkorak, di mana salib berdiri dan Yesus disalibkan di sana. Kayu salib itulah penyaliban Yesus terjadi, dan olehnya pada saat penyaliban Yesus itu, itulah yang saya sebut Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan itu untuk untuk meluruskan dan menggenapi keinginan Allah membawa manusia kembali dari keberdosaan kepada kehidupan yang bersih dari dosa. Maka Yesus datang untuk mengampuni setiap orang dan menyingkirkan dosa yang melekat pada diri mereka. Entah itu dosa dalam bentuk perkataan, dosa dalam bentuk perbuatan. Disingkirkannya dosa dan didapati manusia hidup dalam tuntunan Allah. Seperti lagu yang berkata, berjalan bersamamu Yesus. Berjalan bersamamu Yesus. Satu perjalanan yang menarik. Jadi ketaatan Yesus dapat terlihat dalam pengajaran dan penghidupannya. Yang ketiga adalah kenaikan Yesus. Yesus naik ke surga. Karena Yesus datang dari surga, maka ia akan kembali ke surga. Dan ia akan datang kembali pada saat yang tepat menurut keinginan dan kemauan Allah sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian di mana saja berada, inilah merupakan pesan rohani bagi Bapak Ibu saudara sekalian di mana saja berada. Doa saya menyertai saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam jumpa bersama saya, Pendeta Harun. Amin.